Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2 pada bab 7 dengan tema berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Pada cakupan materi mengenal dan memahami surat serta menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Mengenal dan memahami surat. Ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan paparan. Di dalam paparan, pengarang mengemukakan maksud dan tujuannya, menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Demikian pula dalam surat. Ditinjau dari wujud peraturannya, surat adalah percakapan yang tertulis. Jadi, sejenis dengan ragam percakapan atau dialog, seperti yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, bila ditinjau dari fungsinya, surat adalah suatu alat atau sarana komunikasi tulis. Mengenal ciri surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Dalam surat pribadi ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika dan sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal. Perhatikan contoh surat pribadi berikut. Dari contoh surat pribadi tadi, dapat kita lihat ciri yang terdapat dalam surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Ciri yang kedua, surat pribadi berisi unsur tunggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat dan juga tanda tangan. Ciri yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Sekarang, kita coba mengidentifikasi ciri surat dinas. Perhatikan lebih dulu contoh surat dinas berikut. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Dalam menulis surat dinas, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Karena sifatnya resmi, surat resmi harus ditulis menggunakan bahasa ragam resmi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi singkat dan jelas, serta berpola tetap. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya, undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Perhatikan contoh surat pribadi berikut. Dari contoh surat pribadi tadi, dapat kita ambil simpulan bahwa isi surat dalam contoh tersebut
Viola menanyakan kabar Ozzy yang desanya dilanda bencana. Viola juga memberitahukan kepada Ozzy mengenai rencananya untuk datang ke desa Ozzy karena ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa itu. Kemudian, mengapa Viola mengirim surat kepada Ozzy? Viola mengirim surat kepada Ozzy karena Viola ingin mengetahui apakah pada liburan semester Ozzy memiliki kesibukan. Jika Ozzy tidak ada kesibukan, Viola akan sangat senang mengunjungi Ozzy di kampung. Nah, itulah simpulan yang dapat kita ambil dari contoh surat pribadi tadi. Silakan kalian perhatikan surat dinas berikut. Nah, coba kalian uraikan sendiri apa maksud dari isi surat dinas ini dan mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas, bukan surat pribadi. Selamat mengerjakan ya.